Saudara, bagaimana Komisi 5 yang menjadi mitra Kementerian Perhubungan melihat tragedi Sriwijaya Air SJ182 ini? Kita bahas bersama anggota Komisi 5 dari fraksi P3, ada Muhammad Aras dan ada mantan senior investigator Komisi Nasional Keselamatan Transportasi KNKT, Frans Wenas. Selamat malam, Bapak-Bapak. Iya, selamat malam. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aras, Anda sebagai mitra komisi di DPR yang membidangi infrastruktur, PUPR dan juga perhubungan, apa yang bisa Anda sampaikan terkait peristiwa ini? Ya, terima kasih Mas Aiman. Pada malam hari ini tentu kami dari Komisi 5 juga menyampaikan duka yang mendalam, turut berduka cita dengan kejadian yang menimpa Sriwijaya Air SJ182. Yang kedua, tentu kami sebagai anggota Komisi 5 menyayangkan kejadian hampir setiap tahun, awal tahun, terjadinya kecelakaan pesawat di musim-musim hujan seperti ini. Kemudian tentu ini harus dilakukan investigasi secara menyeluruh oleh KNKT agar peristiwa seperti ini tidak terjadi lagi di masa-masa yang akan datang, demi untuk menjamin nyawa dari para calon penumpang atau pengguna moda transportasi udara. Kemudian kita juga tentu ingin bahwa dengan kejadian ini jangan sampai keluarga dari korban juga tidak mendapatkan haknya. Olehnya itu pihak asuransi dan tentu kita semua mengupayakan agar hak mereka bisa cepat ditunaikan. Dan yang selanjutnya tentu kita berharap bahwa persoalan-persoalan yang tentu yang menjadi kelaikan terbang para maskapai yang tentu akan menerbangi dari Sabang sampai Merauke betul-betul diperhatikan dan diantisipasi sehingga bisa diminimais akibat-akibat yang ditimbulkan oleh penerbangan yang ada di negeri kita ini. Baik, terima kasih Pak Aras. Nanti saya akan kembali ke Pak Aras. Saya ke Pak Frans Wenas. Ini mantan pejabat dari KNKT. Pak Wenas, selamat malam dengan Aiman, Kompas TV. Iya, Pak Wenas, saya ingat betul ketika Anda pada waktu itu meneliti dari kecelakaan pesawat. Saya lupa pada waktu itu kalau tidak salah Adam Air, betul ya Pak Wenas ya? Betul sekali. Iya, sampai kemudian saya juga sempat mewawancari Anda pada waktu itu terkait dengan apa yang kemudian beredar rekaman pada saat di kokpit. Saya yang bertanya, iya, Pak Wenas, saya yang bertanya Pak, ini kalau kita bicara soal Adam Air, Air Asia dan saat ini Sriwijaya Air, semuanya ada di bulan Januari. Tadi seperti disampaikan oleh Pak Aras. Apa yang terjadi, Pak? Ya, secara analisis ya kecelakaan pesawat bisa setiap waktu. Jadi kalau dikaitkan dengan bulan Januari, kemungkinan besar dengan cuaca yang sudah tidak bersahabat lah. Jadi memang faktor cuaca ini sangat penting untuk kemudian dijadikan sebuah pertimbangan pasti itu ya. Tapi kemudian kan pesawat punya mekanisme sendiri terkait dengan cuaca buruk, Pak. Jadi apa yang pengalaman dari kemudian Adam Air misalnya, bahwa ada paduan, kalau tidak salah, koreksi kalau saya salah Pak, ada perpaduan antara human error dan engine failure yang kemudian kegagalan mesin dan juga kesalahan manusia pada waktu itu. Meskipun juga tidak dinafikan juga bahwa ada cuaca buruk yang terjadi. Benarkah demikian, Pak? Betul. Jadi untuk singkat, kita membagi antara data dan fakta. Dalam kecelakaan ini, kita sudah punya fakta bahwa pesawat itu turun tajam masuk ke laut. Dan kita juga punya fakta bahwa ELP, Emergency Locator Transmitter, tidak berfungsi. Jadi kecelakaan ini
katakanlah mirip-mirip lah. Yang saya mau katakan adalah bahwa dalam penerbangan awalnya ya normal, kemudian menghadapi suatu keadaan yang tidak biasa Iya. dan bermaksud seperti yang kita sampaikan untuk menghindar. Jadi dari data radar kita dapat bahwa dia memang menghadapi suatu kondisi cuaca. Melanjutkan pertanyaan tadi, memang kalau sudah kondisi seperti itu, maka pilot harus mengambil keputusan apakah menghindar atau bisa tembus. Oke, itu keputusan subjektif pilot ya Pak? Betul sekali. Dan harus dilaporkan kepada ATC? Komunikasi normal, setiap perubahan penerbangan harus dilaporkan ke ATC. Kecuali kalau memang tidak sempat karena kondisi darurat misalnya? Betul sekali. Jadi kalau komunikasinya tidak sempat, kita harus mencoba menganalisa kenapa, why tidak ada komunikasi yang normal. Baik. Ini yang saya tanyakan Pak, bahwa saya bicara teknis meskipun saya tidak mendahului kemudian KNKT untuk kemudian mengumumkan nanti penyebab kecelakaan. Bahwa dalam pesawat SJ182 ini ATC mengarahkan ke arah timur, tapi kemudian pesawat memiliki arah atau angle of attack itu ke arah barat laut, ya. Dan kemudian perubahan ini tidak terlaporkan ke ATC. Tidak tahu apa yang terjadi di sana karena memang belum tahu apa hasil dari FDR dan juga VCR atau kotak hitam. Tapi kemudian ada sesuatu yang menjadi pertanyaan di sini Pak Wenas. Apa yang bisa disampaikan Pak Wenas? Saya koreksi sedikit bahwa komunikasi meskipun tidak jelas, radar bisa mendeteksi gerakan pesawat selama kodenya sama. Di kejadian ini, kode itu tetap dipakai dengan kita dapat asumsi bahwa tidak terjadi kelainan dari luar, dalam arti hijacking atau terorisme atau total electrical failure. Nah, sehingga kita bisa beranggapan kondisi pada saat itu masih normal, cuma kemungkinan besar kru lagi mengambil keputusan untuk masuk atau tidak masuk yang kita kenal thunderstorm atau heavy CB. Jadi masih pertanyaan kenapa kemudian seperti itu meskipun ATC Anda mau mengatakan bahwa pasti kemudian mengetahui itu. Meskipun belum dilaporkan pada saat itu. Apa yang kemudian terjadi Pak bahwa ada katakanlah ya bahasa awam tikungan yang misterius tiba-tiba membelok begitu ya. Itu biasanya apa yang terjadi Pak Wenas? Kemungkinan banyak. Makanya kita masuk ke fase investigasi nanti kalau FDR dan CVR-nya sudah ketemu. Tapi dengan dive yang cukup tajam dan kecepatan cukup tinggi, kita bisa berasumsi bahwa pesawat itu sudah out of
kontrol. Nah, tetapi kenapa dan katakanlah jam tepatnya Ya. itu masih harus diselidiki. Oke, termasuk juga pada saat pesawat menukik ya, jatuh dalam kecepatan 280 knots atau sekitar di atas 500 km per jam, itu Betul. kemudian turun dengan tiba-tiba dari ketinggian 10.000 lebih, hampir 11.000 kaki menuju ke 250 kaki, atau dari 3.000 meter menuju ke hampir 100 meter ya, atau di bawah 100 meter, itu Ya. dalam waktu 21 detik. Saya ingin bertanya kemudian apa yang kemungkinan terjadi di sana. Masih bersama dengan mantan pejabat dari KNKT, Pak Frans Wenas, dan juga anggota Komisi 5 DPR dari fraksi P3, Bung Muhammad Aras. Saya akan segera kembali saat lagi, saudara. Tetap bersama kami di Breaking News Kompas TV.